Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Taradiba, kelas Y5A, ekstensi jurusan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video simulasi mengenai tahapan pembentukan dalam bimbingan kelompok. Tahapan ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan. Serta di sini harus menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, maka mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas-asas yang harus disampaikan antara lain adalah asas sukarela, asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan harus disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Semoga video simulasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai saja untuk bimbingan kelompok hari ini. Tapi Ibu sebelumnya ingin bertanya, apakah yang di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Oh, jadi di sini belum semua ada yang ikut ya, belum pernah ikut bimbingan kelompok. Baik, jika belum, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, di sini bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Di mana seorang pemimpin kelompok di sini harus menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Dalam bimbingan kelompok, di sini membahas topik-topik tertentu yang memang mengandung perasaan yang aktual atau hangat. Melalui dinamika kelompok juga yang intensif, pembahasan topik-topik itu akan mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal, itu harus ditingkatkan. Tujuannya apa sih bimbingan kelompok ini? Tujuannya adalah agar kalian semua dapat memperoleh informasi dan pemahaman baru tentang aspek-aspek kehidupan melalui pembahasan pertama,
Juga dapat melatih kemampuan kalian untuk tenggang rasa, mengembangkan bakat dan minat, serta dapat melatih kalian untuk lebih berani berpendapat. Selain itu, dalam layanan bimbingan kelompok adalah agar berkembangnya kemampuan bersosialisasi kalian, khususnya dalam kemampuan berkomunikasi. Di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana nantinya bimbingan kelompok ini akan dilakukan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini dilakukan dengan 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, yang ketiga adalah tahap kegiatan, yang keempat tahap penyimpulan, dan yang kelima adalah tahapan pengakhiran. Nanti di dalam tahap kegiatan kalian diupayakan untuk bisa aktif bersama-sama berdiskusi mengenai topik yang akan kita bahas. Jadi di dalam kegiatan ini Ibu sangat berharap kalian hadir dengan sukarela tanpa ada suatu paksaan dari siapapun, dan kalian bisa terbuka apa adanya dalam berpendapat, dalam memberikan ide-ide yang kalian miliki, tidak perlu ada yang harus ditutup-tutupi. Nah, selain itu, kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan dari masing-masing anggota. Namun, untuk informasi yang kita bahas hari ini boleh di-share oleh teman-teman yang memang perlu diberitahu. Nah, tentunya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada aturan-aturan yang harus diikuti, harus dipatuhi. Untuk itu kita sepakati dulu waktunya terlebih dahulu. Untuk waktunya Ibu akan sampaikan dalam bimbingan kelompok ini waktu yang akan kita gunakan sekitar 30 sampai 45 menit ya. Nah, seandainya apabila kegiatan ini melebihi dari 40 menit, maka akan kita sepakati kembali apakah kegiatan ini harus dilanjutkan sampai selesai pembahasannya atau kita hentikan saja. Namun, bila waktunya kurang dari 40 menit tetapi kegiatan sudah selesai, maka akan kita hentikan saja. Gimana? Semuanya, apakah kalian sudah paham sampai di sini? Sebelum masuk ke tahap kegiatan, bagaimana kita melakukan perkenalan terlebih dahulu? Ibu sudah menyampaikan apa itu bimbingan kelompok, tujuan, dan aturan yang memang harus dilaksanakan dalam bimbingan kelompok. Bagaimana kalau untuk perkenalan kali ini kita lakukan dengan cara bermain rangkaian nama? Nah, di sini dimulai dari Ibu dulu ya. Jadi Ibu akan beri contoh bagaimana cara permainan rangkaian nama ini. Nah, jadi Ibu di sini akan memulai memperkenalkan nama Ibu. Nah, nanti akan dilanjutkan, mungkin kita mulai dari yang paling depan, nanti akan dilanjutkan ke sebelah temannya ya. Nah, jadi Ibu sudah menyebutkan perkenalkan nama Ibu Sarah, lalu yang di sana siapa? Oke, yang di sana dengan Hana. Baik, jadi setelah Ibu memperkenalkan nama Ibu Sarah, lalu Hana bisa langsung menyebutkan, perkenalkan nama saya Hana dan Hana Sarah. Ya teman-teman, itulah tadi video simulasi mengenai tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.